Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Jamaah sekalian, alhamdulillahi rabbil alamin, bersyukur kita kehadirat Allah tabaraka wa taala. Kita bisa berkumpul kembali ya untuk sama-sama ya berkumpul dalam rangka mempelajari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kita pelajari pada malam ini bisa menjadi buah kebaikan untuk kita semuanya dan menjadi motivasi kita untuk lebih lagi bertakwa dan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam kita lupa untuk kita aturkan kepada suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, kerabatnya, sahabatnya dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Para ikhwah sekalian, sebagaimana yang kita sudah ketahui, insyaallah pada malam ini akan membahas seputar niat ya. Dengan kita merujuk kepada satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah semua kita minimal sudah pasti pernah dengar. Ya, kalau nggak hafal pasti sudah dengar ya. Kenapa pembahasan ini penting ya? Dikarenakan niat ini merupakan sebuah amalan ya. Dengan niat ini itu amalan yang enggak bisa dikatakan sepele ya. Dengan niat sesuatu yang biasa menjadi luar biasa. Dengan niat sesuatu yang berharga atau sesuatu yang memiliki nilai akan lebih tinggi lagi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting bagi kita untuk sama-sama mendalami dan benar-benar untuk merenungi lebih dalam lagi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan kita pelajari malam ini. Dikarenakan para ulama banyak menjelaskan tentang keutamaan hadis ini, sampai-sampai Al-Imam Abu Dawud mengatakan, aku telah mengumpulkan ya sekitar 7.000 hadis ya. Lalu beliau dipilih semuanya hadis-hadis tersebut, dan aku dapatkan bahwasannya Islam itu berkutat pada 4 hadis. Ya, Islam itu jadi nggak keluar, jadi semua kita pembicaraan agama Islam itu dimasukin kemanapun atau berbicara dalam lingkup apapun dalam lingkup agama Islam itu semuanya pasti dikembalikan kepada 4 hadis ini ya. Nah, di antaranya hadis yang akan kita bahas. Dan juga Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan hadis ini thuluthul ilm. Hadis ini sepertiganya ilmu. Ya, sepertiganya ilmu. Ya. Jadi selain dikarenakan para ulama menjelaskan akan keutamaan hadis ini, maka penting bagi kita untuk memperdalamnya lebih dalam lagi. Ya. Nah, pertanyaannya kenapa sampai Imam Asy-Syafi'i mengatakan sampai thuluthul ilm, sepertiganya ilmu? Al-Imam Al-Baihaqi memberikan penjelasannya. Karena kenapa? Menjadi bagian dari sepertiga agama ini atau sepertiga ilmu ini, karena ketika kita berbuat ini tidak keluar dari apa? Lisan, perbuatan anggota tubuh, dan yang ketiga adalah niat di dalam hati. Nah, hadis ini akan menjelaskan bagaimana ya atau apa yang harus kita perhatikan dan bagaimana cara kita berniat. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim ya, dari sahabat Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu bin niyat ya. Sesungguhnya amalan ini dengan niat. Pada potongan ini
atau pada bagian ini, di awal ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan kata innama. Innama. Di dalam pendekatan bahasa Arab itu ada innama ini disebut adatul hasr wal qasr. Ya, artinya mengkhususkan sebuah makna. Yang lebih tepatnya lagi artinya di sini ya, menetapkan sebuah hukum pada yang disebutkan dan menafikan pada yang tidak disebutkan. Nah, di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan innamal a'malu binniyat. Amalan itu dengan niat. Nah, dengan niat untuk apa? Untuk menjadi apa? Untuk apa kan? Amal dengan niat. Seakan-akan kita memahami kalau melihat secara teksnya, ya, bahwasannya setiap amalan pasti akan bergandengan dengan niat. Tetapi bukan itu. Pada faktanya kita mendapati bahwasannya banyak orang yang melakukan sebuah perbuatan tanpa dia rencanakan atau dia niatkan. Betul nggak? Nah, perlu di sini ada yang namanya tambahan kata untuk meluruskan dan melengkapi maknanya. Ini yang dinamakan dalam pendekatan ilmu usulul fiqh ini dalalatul iqtidha namanya. Ya. Jadi harus ditambahkan satu kata lagi supaya jelas dan bisa dipahami maksud dari apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya nih, contoh yang permisalan seperti ini. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, was'alil qaryah, dan tanyalah kepada qaryah. Qaryah itu apa? Kampung, ya, pemukiman, bisa dikatakan begitu, ya. Terus kita datang ke pemukiman, kita tanya tembok, begitu? Nggak mungkin kan? Tapi dimaksudkan siapa? Was'al ahlal qaryah, tanyalah kepada penduduk kampung. Nah, jadi artinya ada tambahan apa? Ada tambahan ahl, penduduk. Nah, begitu juga dalam hadis ini, dalam potongan ini harus ada tambahannya. Para ulama di sini berselisih. Dari kalangan jumhur mengatakan innama sihhatul a'mali binniyat. Sesungguhnya sahnya sebuah amalan itu dengan niat. Artinya ketika seseorang akan melakukan sebuah perbuatan ibadah, ya, lingkupnya ibadah ya, dia hadirkan niatnya, maka ibadahnya itu bisa dikatakan telah melengkapi salah satu syarat atau salah satu rukun dari ibadah tersebut menurut dua pendapat ulama. Jadi artinya ulama ada yang mengatakan niat itu syarat, ada yang mengatakan sebagian rukun. Innama sihhatul a'mali binniyat. Sedangkan fuqaha'ul ahnaf, fuqaha Hanafiyah mengatakan innama kamalul a'mali binniyat. Sesungguhnya sempurnanya amalan itu dengan niatnya. Artinya kalau menurut dari sudut pandang Hanafiyah, niat ini bukanlah suatu hal yang wajib. Bukanlah suatu hal yang apa? Lebih tepatnya fardun. Lebih tepatnya apa? Fardun. Karena Hanafiyah itu membedakan antara fardu dengan wajib. Kalau kita sama aja udah. Ya. Bisa dipahami ya? Nah. Jadi kalau kita bisa beramal salat, shaum, puasa, apa lagi? Zakat. Di saat kita akan beramal itu kita nggak niatin, sah apa enggak? Hah? Nggak niat. Nggak sah. Menurut sudut pandangnya siapa? Jumhur. Kalau Hanafiyah mengatakan apa ya? Tetap sah. Ya. Jadi di sini innama sihhatul a'mali binniyat. Nah, pertanyaannya ya, apa itu niat? Niat itu dalam bahasa Arab maknanya al-qasdu, ketika seseorang berkeinginan ya, memiliki sebuah tekad ya, wacana, rencana, itu juga bisa dikatakan sebagai apa? Niat. Tetapi dalam sudut pandang syariat lebih khusus daripada itu. Jadi nggak hanya sekedar lintasan pikiran dan hati ingin melakukan sesuatu, tidak hanya cukup dari situ saja. Ya. Karena semua lintasan
yang ada di dalam hati dan pikiran itu sebetulnya ada maratibnya, ada tingkatannya. Ya, lintasan pikiran itu ada tingkatannya. Kalau begini apa, begini dan seterusnya dalam bahasa Arab. Tetapi intinya ketika seseorang memiliki keyakinan atau keinginan yang kuat untuk melakukan segala sesuatu dan keinginan tersebut dihadirkan sebelum amalannya, maka itu bukan dinamakan sebagai niat tetapi dinamakan sebagai azmun. Sebagai apa? Azm. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, saya di sini mau sholat isya di mana? Di masjid. Mau sholat isya. Jadi menurut jumhur itu bukanlah sebagai niat. Dia hadirnya keinginan di sini di tempat ini. Maka itu dinamakan sebagai apa? Azmun. Adapun menurut jumhur ulama yang dinamakan dengan niat itu adalah sebuah al-qasdu, ya, keinginan, ya, maksud, tujuan yang dihadirkan berbarengan dengan ibadah itu sendiri. Baik di permulaannya atau sesaat sebelum memulai ibadah. Bisa dipahami ya? Nah, jadi kalau pertanyaannya, kalau sholat di mana menghadirkan niatnya? Hadirkan niatnya. Pas takbiratul ihram. Tetapi sebagian fuqaha mengatakan niatnya itu hadirnya kapan? Sesaat sebelum. Jadi begitu berdiri mau sholat ya, ya, Allahu Akbar. Dia niat dulu baru takbiratul ihram. Karena kenapa? Ketika dia hadirkan sesaat sebelum daripada takbiratul ihram itu menjadi sebuah satu kesatuan. Ya. Nah, kenapa harus di awal tadi di takbiratul ihram? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tulis ya. Karena di sini begini kan? Nama ada tambahan di sini ya. Sihhatu mali. Ya. Nah, di sini ada huruf apa nih? Perhatikan nih. Hah? Ba. Nah, di sini kata para ulama dengan adanya ba ini mengharuskan niat itu dihadirkan di awal ibadah. Dihadirkan di mana? Di awal ibadah. Kenapa harus di awal ibadah? Jadi kan ba-nya ini maknanya apa? Musahabah, berbarengan. Berbarengan itu kan nggak mesti di awal kan, tapi bisa di tengah, bisa sesaat sebelum berakhir. Pokoknya barengan sama ibadah. Lah kenapa harus di depan? Karena kenapa? Kalau nggak di depan, maka kalau bisa di tengah, maka sebelum yang niatnya hadir bukan dinamakan sebagai ibadah. Jelas ya? Nah, ini kata siapa? Imam Ibnu Mulaqin. Ya, kata Imam siapa? Ibnu Mulaqin. Innama sihhatul a'mali binniyat. Jadi harus dihadirkan di dalam dihadirkan niat. Nah, tempatnya di mana niat itu? Niat itu tempatnya di hati. Ini sepakat semua ulama. Sepakat siapa? Semua ulama. Nah, pertanyaannya, boleh nggak mengucapkan niat itu? Boleh nggak? Hah? Boleh. Khilaf ulama. Harus diakui ada khilaf. Ya, tetapi yang masalah tuh bukan masalah adanya khilaf atau tidak ada khilaf, bagaimana kita menyikapi khilaf. Itu yang jadi masalah, itu bukan khilafnya ada tidak atau tidak ada, tapi bagaimana kita mengajarkan akan menyikapi sebuah khilafiyah. Kalau khilafiyahnya apa? Mu'tabarah. Khilafiyahnya diakui oleh ulama. Lalu lantas bagaimana cara mengetahui khilafiyah itu diakui atau tidak? Ya lihat aja kepada
madrasah rumah besarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, apakah dia masih dalam lingkup rumah besarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah atau tidak? Dah gitu aja. Dalam akidah juga ada khilaf, dalam fikih juga ada khilaf, dalam lingkup suluk dan tazkiyah pun juga ada khilaf. Kalau misalnya dia masih di lingkup rumah besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kita harus apa? Sifatnya toleransi. Nah, sebagian ulama dari kalangan Malikiyah dan sebagian dari Hanabilah, dari kalangan Hanbali sebagian ya, nggak semuanya, mengatakan mengucapkan niat itu hukumnya adalah bid'ah. Hukumnya adalah bid'ah. Nah, tapi perlu diketahui bid'ah itu tidak lantas setiap hukum bid'ah itu sama. Terus kita tinggalin, kita nggak boleh begitu. Hukum bid'ah itu juga bertingkat-tingkat. Ada yang bid'ahnya wajib. Ada bid'ah yang wajib ya, Ustaz? Ada nggak? Nah, diantaranya Quran. Apa ya? Mushaf. Sekarang nambahin titik itu ada nggak dulu di sahabat? Nah, ada. Siapa yang nambahin? Ya ada setelahnya kan. Nah, masa nambahin sesuatu di Quran itu hukumnya wajib, karena kenapa? Untuk membantu supaya bisa membaca Quran dengan baik dan benar. Nah, terus setelah itu apa namanya? Ada bid'ah yang sunnah. Ya, ada bid'ah yang sifatnya mubah, boleh. Ada bid'ah yang sifatnya makruh, ada sifatnya haram. Nah, kita ngambil yang makruh dan haram, berarti terlarang nih ya. Terlarang. Udah, kita lebih persempit lagi, yang haram deh. Nah, sekarang kita pertanyaan nih, apakah ketika kita menyikapi sesuatu hal yang haram itu pasti menyikapi dengan sikap yang sama? Sikapnya sama nggak? Yang haram ya? Pasti kita sikapinnya sama nggak? Semua yang haram pasti kita sikapin sama? Enggak. Nah, contoh begini. Kalau haramnya diperselisihkan, betul nggak? Iya. Contoh, gampang, rokok deh. Udah kan antara makruh sama haram, bener nggak? Misalnya aneh ngikutin pendapat yang haram. Apa kayak ketika ngelihat ada yang rokok langsung marah-marah gitu, ditunjuk-tunjuk orangnya. Terus ngelarang orang tersebut untuk merokok depan saya. Kalau misalnya nggak rasa, saya nggak ada masalah kalau ada asap seperti itu. Boleh? Nggak juga. Selama bukan di rumah ya. Kalau di rumah sih bebas, di rumah pribadi tuh nggak ada masalah. Jadi pahami nggak? Jadi di luar ya, di luar ketemu di tengah gitu, di tempat umum, terus ada orang rokok, larang, kamu jangan rokok, bla 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 bla. Nasehatin boleh nggak? Boleh. Itu kan makruh dari yang haram. Sekarang anak tanya, orang nyolong 1.000 haram nggak? Sama orang maling 1 miliar? Haram. Tapi nyikapinnya sama? Paham ya? Nah, itu dia. Begitu juga di dalam masalah apa, bid'ah ini. Aneh nggak ikut-ikutan tuh yang gitu ya. Ala kulli hal, intinya di dalam masalah ini kita nggak perlu apa? Nggak perlu kenceng-kencengan. Santai aja, standar aja. Yang lihat kagak baca niat dibilang, ente kagak niat, ente nggak sah sholat ente. Tahu dari mana nih kagak niat? Niat kan urusan di mana? Hati, ya. Nah, yang baca niat jangan dibilang bid'ah ente. Langsung dimarah-marahin. Yang kagak boleh kenceng-kenceng suaranya, sholli sampai sebelah. Itu ngeganggu. Bukan nggak boleh bacanya, tapi ngeganggunya. Ya. Nah, itu dia. Nah, adapun sepanjang pengetahuan ana, jumhurul ulama membolehkan. Bahkan Imam Syafi'i sendiri pun mengucapkan niat, sebagaimana yang diriwayatkan Al-Imam Ibnu Muqri di dalam kitabnya Al-Mu'jam dari Ibnu Khuzaimah dari Rabi' ibn Sulaiman Al-Muradi. Ia melihat Imam Syafi'i kalau mau sholat, bismillah muaddiyan li fardillah mutawajjihan ila baitillah.
Bismillah, saya melaksanakan kewajibannya Allah dengan menghadap ke arah kiblat. Ngapain tuh? Ngapain? Niat kan? Nah, udah. Itu dia. Sampai disebutkan oleh Imam yang meriwayatkan itu, Ibnu Khuzaimah, ketika dapatkan riwayat itu sampai akhirnya mondar-mandir di masjid. Ngapain? Ngapalin niatnya Syafi'i. Ngapalin apa? Niatnya Imam Syafi'i supaya dipraktekkan. Jadi, nah tujuannya orang mengucapkan niat ini bukan berarti itu niatnya. Karena dalam sebuah hadis disebutkan nanti yang paling pertama kali diangkat dari umatnya Rasulullah SAW itu rasa khusyuk. Rasa apa? Khusyuk. Ana sih udah kalau ngaku aja sholat nggak khusyuk. Aku aja. Atau ada ente semua. Insyaallah di sini khusyuk nih. Saking khusyuknya kalau ada yang nancep sini kagak berasa tuh. Ya. Kalau jangan baru-baru nancep ya kan. Kalau ana nih baru lihat udah deket aja udah bingung ya kan. Kalau dulu sahabat mah beda. Begitu mah nggak jadi soal. Malah ada sebagian sahabat yang minta diobati lukanya itu nunggu di waktu dia sholat. Malah ada sahabat sampai apa? Saking tenang, jangan sahabat ya, sebagian salaf. Salah seorang salaf itu dia saking wirid sholatnya itu panjang. Dulu salaf tuh masya Allah lah, beda sholat itu. Imam Ahmad wirid sholatnya itu, tau wirid ya? Wirid itu bukan zikir, tapi ibadah harian yang udah dijadwalin sama dia. Itu namanya wirid, rutinannya dia. Sehari itu 300 rakaat. Imam Abu Hanifah pernah sholat di dalam Ka'bah 1 rakaat khatam Quran. Jangan ngomong nggak mungkin, nggak mungkin, jangan ngomong nggak mungkin, Karena kenapa? Mereka udah biasa khatam Quran. Kalau kita, baca aja masih susah-susah bagaimana, ya kan? Ini anak kasih analoginya deket ya, kan analogi sedikit ya. Contoh, antum tahu nggak? Anda pernah dengar ada salah seorang pernah kerja di Amerika, ya? Dia bisa ngebersihin sisiknya salmon itu kurang dalam 1 menit. Itu karena kenapa? Terbiasa. Nah begitu juga para salaf, kenapa bisa begitu? Karena kenapa? Terbiasa. Terus ditambah lagi masalah apa? Barokahnya. Ini penentuannya. Barokah waktunya. Gitu sih nggak ada berkahnya waktunya. Enggak, aneh deh. Aneh nggak ada berkahnya waktunya. Kalau salaf beda. Nah, maka dari itu sebagian salaf itu sampai mengatakan ada ketika mau sholat itu istrinya menegur anak-anaknya, suruh diem, jangan ribut, jangan jangan ribut supaya ayahmu tidak terganggu ketika sholat. Lalu salah salahnya sudah kamu tenang saja, ketika saya sudah masuk sholat saya sudah tidak merasakan apapun di sekeliling saya. Ya Allah Akbar, udah langsung. Udah itu udah dia sama Allah deh. Dia sama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia ada manusia-manusia begitu tuh ada dulu. Dan sekarang pun ada, cuman mungkin pasti kebanyakannya nggak kelihatan orangnya. Ya? Nggak kelihatan. Ya. Nah, ala kulli hal, jadi kembali lagi tadi sampai mana tuh nih ngomong ke sini nih. Nah, masalah tadi mengucapkan niat tujuannya apa? Karena khusyuk ini bakal pertama kali diangkat. Maka butuhnya lisan tujuannya untuk apa ya? Untuk membantu niat di dalam hati. Jadi ibarat itu kayak lisan ini kayak ngasih aba-aba. Wahai hati, bentar lagi ente bakalan mau niat. Jangan sampai lolos kan gitu. Jangan sampai salah niatnya. Ya. Innamal a'malu binniyat. Bahkan dengan niat ini pula lah yang menjadikan satu perbuatan ini ibadah atau bukan ibadah. Karena kenapa? Ada banyak bentuk qurbah. Ya.
Qurbah ya. Seperti apa? Berbuat baik kepada, beda antara qurbah dengan ibadah. Tidak setiap ibadah itu qurbah, tapi setiap qurbah itu bisa jadi sebuah ibadah. Nah, qurbah ini bisa jadi sebuah ibadah ketika apa? Ketika dia menghadirkan niat ini sebagai ibadah kepada, dengan bertaqarrub kepada objek yang dia bertaqarrub. Contoh gimana? Orang melakukan dzul, dia menghinakan dirinya, bersikap tawadhu. Ketika dia bertawadhu kepada orang tuanya, apakah itu lantas menjadi ibadah? Hah? Lantas menjadi ibadah nggak? Enggak. Maksudnya mengibadahi orang tua tersebut nggak? Enggak. Tapi ketika dia bertawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dia memanjatkan puja-pujian sebagai bentuk ketawadhuan dia, penghinaan diri dia kepada Allah, bisa menjadi ibadah nggak? Apa yang menjadikan ibadahnya berbeda? Ini bukan ibadah kepada orang tua, di situ ibadah kepada Allah. Apa yang menjadikan membedakannya? Niatnya. Karena dia meniatkan bahwasannya ini adalah saya mempersembahkan, lebih tepatnya mempersembahkan ibadah saya kepada Allah, sedangkan yang di sini saya tidak mempersembahkan ibadah saya kepada orang tua saya. Justru saya beribadah, bertaqarrub kepada Allah lewat siapa? Orang tua saya, dengan berbuat baik dan tawadhu di hadapan orang tua. Nah, jadi hadis ini juga masuk ke dalam bab apa? Akidah juga. Nah, jadi orang salah kalau ada yang syirik-syirikin orang pakai perspektif sudut pandangnya dia. Paham? Karena kenapa? Kita tahu tujuannya dia ini lewat mana? Dia ibadah atau tidak ibadah lewat siapa? Niatnya dia kan? Bukan penilaian sudut pandang matanya siapa? Orang yang menghakimi. Betul atau tidak? Terlebih lagi, Al-Imam Ibnu Taimiyah pun sampai mengatakan apa? Sekalipun ada orang yang mengucapkan kata kekafiran yang sepakat semua ulama itu kekafiran dan tidak ada keraguan di dalam itu adalah sebuah kata kekufuran, tidak bisa kita jatuhkan vonis kekafiran sampai kita kasih tahu dulu ke orang. Orang sekarang kan udah ada vonis separuh. Tahu vonis separuh nggak? Vonis separuh ya dijauhin orangnya. Nah, dijauhin. Oh, itu tukang begini, tukang begitu, tukang begitu. Belum vonis full. Kalau vonis full, vonisnya diapain? Nah, ya udah itu dijawab. Nah, jelas ya? Itu dikerjain sama engkongnya dulu, begitu. Itu tuh. Ya. Nah, itu dia. Jadi ini hadis ini penting. Ya, innamal a'malu binniyat. Nah, lalu selanjutnya akan tetapi perlu diperhatikan bahwasannya tidak semua perbuatan ini dikategorikan sebagai ya melaksanakan ya apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dalam bab turuk. Jadi gini, Allah merintahkan kita itu dalam dua bagian. Berbuat dan meninggalkan. Benar ya? Kalau berbuat harus pakai niat. Kalau meninggalkan tidak harus pakai dalam lingkup apa? Lingkup melaksanakan. Tetapi untuk lingkup mendapatkan pahala dalam bagian meninggalkan ini harus dihadirkan apa? Niat. Ya. Wa innama likulli imri'in manawa, dan setiap amalan itu ya tergantung daripada niatnya. Nah, hadis kedua yang bagian kedua ini sebuah hal yang penting ya. Ya. Penting untuk kita juga perhatikan ya. Nah, wa innama likulli imri'in manawa, setiap orang itu akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, bagian yang kedua ini ya bisa dikatakan sebagai hadis yang menunjukkan daripada fungsi niat itu sendiri. Ya, fungsi niat itu
sendiri. Jadi kalau yang pertama tuh orang yang menghadirkan niat, itu tujuannya kepada siapa? Orang yang menghadirkan niat. Bagian kedua itu niat ini buat apa sih? Niat ini buat apa sih? Paham ya? Nah, wa innama likullin mri'in ma nawa, yang tugasnya niat itu ada dua. Pertama adalah membedakan antara sebuah adat dengan ibadah. Nah, jadi kalau ada orang mandi janabah, mandi biasa, ya bisa dikatakan mandi janabah sama tidak dengan apa ya? Niatnya. Istirahat untuk tujuannya kuat ibadah dengan istirahat karena ya capek pada umumnya, dengan apa? Bisa nggak kita bobok nih niatnya jadi ibadah? Tidur bisa jadi ibadah nggak? Kalau apa tujuannya? Tidur kita untuk menguatkan kita beribadah setelah kita istirahat. Itu dengan apa caranya? Niat. Lalu yang kedua adalah tujuannya adalah fungsinya adalah untuk memilah antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Izin minum dulu. Bismillah. Ya. Ya, sekarang kita sholat atau puasa. Puasa di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan. Kita ada qadha juga, kita ada kewajiban untuk mengqadha. Ya. Yang membedakan antara puasa qadha dengan bukan qadha dengan apa? Iya. Ibadahnya sama nggak bentuknya? Nah, jadi fungsi niat itu adalah membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Membedakan antara adat kebiasaan dengan yang namanya ibadah. Ya. Nah, para ulama menjelaskan bahwasanya wa innama likullin mri'in ma nawa itu ada 6 maknanya. Ada 6 makna. Itu yang Anda jelasin tadi baru salah satunya. Yang 5-nya ya udah nanti lain waktu aja. Ya. Nah, selanjutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman kanat hijratuhu," siapa saja yang hijrahnya ya, ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa saja yang hijrahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Nah, hijrah itu maknanya apa? Hijrah. Ya? Secara ya itu di antara konsekuensi maknanya. Itu di antara konsekuensi maknanya, meninggalkan satu tempat dengan tempat yang lain. Hijrah itu secara bahasa maknanya tark, meninggalkan. Nanti kalau pindah artinya apa? Meninggalkan tempat yang awal menuju tempat yang kedua dan seterusnya. Jelaskan, itu artinya apa? Ada nggak terlingkup juga makna tark, meninggalkan nggak di dalam definisi tersebut? Betul ya? Nah, sedangkan makna hijrah itu di dalam bahasa dalam syariat itu 2 maknanya. Pertama adalah meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala menuju apa yang diridhai dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai hijrahnya kita dari satu haram ke haram yang lain. Kayak gimana itu? Haram ke haram yang lain. Yang awalnya kagak sholat, tapi jadi ngerasa bener, ngegibahin orang mulu, ngeledekin orang mulu, menghina orang terus, nganggap orang lebih rendah, dia yang paling benar. Ada nggak gitu? Banyak. Dalam sebuah hadis diriwayatkan Tirmidzi di kitab Syama'il, di dalam kitab Syama'il, dengerin. Mohon didengerin. Setiap sahabat yang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika mereka sudah bubar gitu ya,
Mereka menjadi pribadi yang tawadhu satu sama lainnya dan tidak melihat satu dengan yang lainnya, itu masing-masing itu memiliki kelebihan daripada yang lainnya. Nah, kalau ada yang bikin kajian tapi terus keluar kok jadi begini, bagaimana itu? Warisan Rasul apa bukan tuh? Bukan. Warisan mana? Wallahu a'lam, warisan ahlul bid'ah. Ya. Jadi kalau memang dia memang irthin nubuwah, warisan daripada kenabian, mengajarkan ilmu yang disampaikan oleh Nabi, mereka akan apa? Lebih husnudzon kepada sesama kaum muslimin. Memberikan udzur, tidak mudah untuk apa? Menyalahkan. Kalau menyalahkan pun juga hati-hati. Tidak langsung main apa? Langsung vonis. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi. Kitab Syama'il ente syuf, ente lihat aja di situ ada disebutkan. Setiap sahabat itu kalau udah keluar dari majelisnya Nabi, bubaran majelisnya Nabi Muhammad SAW, makin tawadhu. Nah, sekarang pertanyaan, kalau majelisnya tahu-tahu menimbulkan rasa sombong, merasa lebih baik dari orang yang lain, majelis apa itu? Betul nggak? Kan Rasulullah SAW mengatakan, wa innamal anbiya'u al ulama warathatul anbiya, lam yurithul dinaran wala dirham, innama warathul ilm. Para nabi itu tidak mewariskan harta benda, tetapi mewariskan ilmu. Yang dimana kalau ilmunya berasal dari Nabi Muhammad SAW, pasti akan memberikan dampak dan efek seperti apa yang didapatkan oleh para sahabat ketika menerima ilmu dari siapa? Nabi Muhammad SAW. Nah, lantas kalau misalnya efeknya nggak seperti itu, berarti salah obat. Benar nggak? Kan kalau orang minum obat jadi apa? Sehat. Kalau minum obat tambah sakit, kalau obat, betul kan? Nah, itu dia. Nah, adapun makna yang kedua adalah dalam hijrah itu artinya meninggalkan satu daerah yang menjadikan diri kita, bila kita menetap di daerah tersebut, menjadikan kita tidak bisa untuk melakukan kewajiban agama kita. Maka wajib bagi orang tersebut untuk apa? Hijrah. Ya. Fa hijratuhu ila faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Ya. Jadi siapa saja yang hijrahnya tujuannya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya adalah sebagaimana balasan dia hijrah untuk Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi jadikan hijrah kita ini, kalau sekarang hijrahnya kita apa nih? Sekarang zaman kita nih. Meninggalkan kebiasaan buruk kepada yang baik. Yang udah baik ditinggalkan jadi lebih baik. Betul nggak? Nah, tujuannya itu untuk apa? Untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala dan menyenangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, menyenangkan Rasulullah, memang Rasulullah bisa tahu amalan kita. Dalam riwayat Ahmad disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap Kamis itu ditampakkan amalan umatnya. Ditampakkan amalan umatnya. Kalau beliau dapatkan amalannya kebaikan, beliau memuji Allah. Kalau bisa dapatnya ternyata amalan buruk, beliau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis itu. Jadi kalau kita bisa berbuat baik, jenengin Rasulullah enggak? Si fulan melakukan ini wahai Rasulullah. Senang enggak Rasulullah ngeliatnya? Nah, itu dia. Jadi tujuannya itu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya, siapa saja yang hijrahnya tujuannya buat dunia, nasallallahu salamah, yusibuha, untuk dia dapetin, ya, fa hijratu aw imra'atin yankihuha, atau perempuan yang hendak dia nikahkan,
fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Hati-hati masalah niat, ya. Bisa jadi perbuatan kita lingkup luarnya terlihat bagus, tetapi salah niat menjadikan sebuah kebinasaan. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada 3 awwalu ma tusa'aru bihin nar. Salasatun. Yang pertama li salasatin. Yang pertama kali api neraka itu dipanaskan buat 3 orang. Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini ketika mau membacakannya sampai pingsan 3 kali. Bayangin api neraka dipanasin pertama kali buat siapa? Diperuntukkannya buat siapa? 3 orang ini. Ya, pertama siapa? Mereka yang membaca Al-Quran, artinya menjadi alim ulama, tapi tujuannya bukan untuk menjadi untuk Allah dan Rasulnya, tapi tujuannya supaya yuqalu lahu alim, supaya dia disebut sebagai orang alim. Yang kedua adalah seorang mujahid, dia berjihad, berperang membela agama Allah. Tujuannya untuk apa? Untuk agar dibilang sebagai seorang pemberani. Yang ketiga adalah orang yang senang berinfak. Tujuannya bukan untuk Allah dan Rasulnya, tapi tujuannya supaya apa? Dibilang ahli infak. 3-3 orang baik bukan? Baik kan? Oh, kita menilai seseorang berdasarkan zahirnya, kita nggak tahu. Tapi orang ini binasa semua karena kenapa? Niatnya pada nggak bener. Padahal amal luar biasa. Orang alim, ya, itu akan disandingkan dengan para nabi. Betul kan? Orang mujahid, dia akan masuk surga langsung dan bahkan bisa memberikan syafaat 70 orang dari keluarganya. Ya, orang ahli sedekah akan senantiasa mendapatkan naungan seukuran dengan sedekahnya ketika hari mahsyar. Siapa yang kira-kira nggak mau dapat naungan hari mahsyar? Matahari dideketin. Itu yang bisa nutup apa diantaranya? Pahala sedekahnya dia. Ya. Apalagi kalau sedekahnya bisa wakaf. Wakaf ini sampai apa? Biasanya kan nanti akan terus berlanjut waktunya. Maka dari itu sahabat itu orang paling berlomba-lomba untuk bisa berwakaf. Karena wakaf itu udah paten, udah nggak boleh dirubah, nggak boleh diganti. Sudah. Peruntukannya apa? Sudah. Harus difungsikan sebagaimana peruntukannya. Maka dari itu kata para ulama, syaratul waqif ka syaratis syari'. Syaratnya pewakaf itu seperti halnya syaratnya dalam syariat. Syariat nyuruh kita wudu, ya, supaya kalau dalam kondisi hadas kecil, terus bisa ganti aja deh syaratnya. Hah? Cuci muka aja bisa nggak? Nggak bisa. Harus dipenuhi harus wudu. Seperti itu. Nah, tujuannya wakaf ini apa? Supaya bisa panjang dia. Karena selama wakaf itu masih beroperasi dan produktif, orang yang mewakafkannya akan dapat bagian dari pahala. Alakulal intinya sedekah ini apa? Ya, sebuah amalan kebaikan yang panjang. Ya, sedekah jariah. Nah, terus juga yang ketiga adalah ahli ilmu, mujahid dan ahli sedekah. Tapi kesemua amalan yang luar biasa tersebut menjadi tidak bernilai, bahkan menjadi malapetaka disebabkan apa? Niatnya dia yang kurang tepat, ya. Nah, itu dia. Maka penting bagi kita untuk apa? Untuk menjaga hati kita supaya kita senantiasa beribadah dengan benar pertama, ya, benar dalam artian sah ibadahnya dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada benar tapi nggak sah. Ada nggak? Maaf, sah tapi tidak diterima. Ada. Tadi. Ya, sholatnya udah bener sesuai rukun syaratnya. Udah, dia artinya sudah menggugurkan kewajibannya. Tapi di sisi Allah bernilai nggak sholatnya? Enggak. Kalau tujuan sholatnya biar dibilang dia orang soleh. Ya.
Nah, itu dia. Baik, sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.